Shell Indonesia dikabarkan berencana untuk menutup seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, di Indonesia. Keputusan ini muncul setelah Shell menjual kilang minyaknya di Singapura kepada PT Chandra Asri Pacific Tbk, TPIA, dan Glencore, yang berdampak pada kinerja bisnis SPBU mereka di tanah air. Alasan penutupan SPBU Shell. Persaingan yang ketat, Shell menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan PT Pertamina, yang mendominasi pasar bahan bakar minyak, BBM, di Indonesia. Menurut Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional, Aspermigas, kualitas dan pelayanan Pertamina semakin baik, sehingga sulit bagi Shell untuk menarik pelanggan. Penurunan kinerja bisnis. Setelah menjual kilang di Singapura, performa SPBU Shell di Indonesia dilaporkan menurun. Moshe menyatakan bahwa jika Shell tidak melihat potensi pertumbuhan atau profitabilitas yang cukup dari bisnis SPBU di Indonesia, mereka mungkin memilih untuk menghentikan operasionalnya. Strategi Global Shell. Secara global, Shell telah mengumumkan rencana untuk menutup sekitar 1.000 SPBU di berbagai negara hingga tahun 2025 sebagai bagian dari transisi menuju energi yang lebih rendah emisi. Ini termasuk fokus pada pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik, SPLU. Dampak dan prospek. Penutupan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan asing dalam industri migas di Indonesia, terutama dalam menghadapi dominasi Pertamina. Meskipun masih ada SPBU asing lainnya yang beroperasi, keputusan Shell mencerminkan perubahan strategi perusahaan untuk lebih fokus pada sektor-sektor yang dianggap lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Penutupan SPBU Shell di Indonesia dapat memiliki beberapa dampak terhadap harga bahan bakar minyak, BBM, di pasar domestik. Berikut adalah beberapa potensi dampak yang mungkin terjadi. Point 1. Pengurangan persaingan. Dengan tutupnya SPBU Shell, jumlah penyedia BBM di pasar akan berkurang, yang dapat mengurangi tingkat persaingan. Hal ini berpotensi menyebabkan harga BBM dari penyedia lain, terutama Pertamina, untuk naik. Moshe Rizal dari Aspermigas menyatakan bahwa saat ini Pertamina mendominasi pasar dan semakin meningkatkan kualitas serta pelayanan, sehingga sulit bagi perusahaan lain untuk bersaing. Point 2. Kenaikan harga BBM. Sejak awal November 2024, beberapa SPBU telah menaikkan harga BBM mereka, termasuk Shell yang menaikkan harga produk seperti Shell V-Power dan Shell Diesel. Jika SPBU lain mengikuti tren ini tanpa adanya kompetisi dari Shell, harga BBM secara keseluruhan bisa mengalami kenaikan lebih lanjut. Point 3. Stabilitas pasokan. Penutupan SPBU Shell mungkin juga mempengaruhi stabilitas pasokan BBM di beberapa wilayah. Jika pelanggan beralih sepenuhnya ke Pertamina atau penyedia lain, ada kemungkinan terjadinya lonjakan permintaan yang bisa mendorong harga naik jika pasokan tidak mampu memenuhi kebutuhan. Point 4. Dampak pada konsumen. Konsumen mungkin akan merasakan dampak langsung dari penutupan ini melalui peningkatan harga dan pengurangan pilihan dalam memilih jenis BBM. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan pengguna yang sebelumnya memilih Shell karena kualitas atau layanan tertentu. Kesimpulan. Secara keseluruhan, penutupan SPBU Shell dapat menyebabkan peningkatan harga BBM di Indonesia, akibat berkurangnya persaingan dan potensi lonjakan permintaan terhadap penyedia yang tersisa. Selain itu, konsumen mungkin harus menghadapi pilihan yang lebih terbatas dalam hal jenis dan merek BBM yang tersedia. Keputusan Shell untuk menutup seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, di Indonesia, khususnya 9 unit di Medan, telah memicu reaksi beragam di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Berikut adalah beberapa tanggapan yang muncul. Point 1. Kekhawatiran akses dan mobilitas. Masyarakat lokal menunjukkan kekhawatiran terkait akses terhadap bahan bakar. Penutupan SPBU Shell dianggap dapat mengganggu mobilitas sehari-hari dan aktivitas ekonomi, terutama bagi mereka yang bergantung pada SPBU tersebut untuk kebutuhan transportasi. Kehilangan satu opsi penyedia BBM juga dikhawatirkan akan meningkatkan antrian dan waktu tunggu di SPBU lain, yang bisa berdampak negatif pada kenyamanan konsumen. Point 2. Dampak ekonomi. Reaksi masyarakat juga mencakup kekhawatiran tentang dampak ekonomi yang lebih luas. Penutupan SPBU dapat memengaruhi pelaku usaha kecil yang bergantung pada layanan Shell, serta mengurangi variasi pilihan bagi konsumen dalam memilih jenis bahan bakar. Point 3. Persepsi terhadap Shell. Beberapa anggota masyarakat dan analis industri tidak terkejut dengan keputusan ini, mengingat posisi Shell yang semakin sulit bersaing dengan Pertamina, yang mendominasi pasar BBM di Indonesia. Moshe Rizal dari Aspermigas menyatakan bahwa kualitas dan pelayanan Pertamina semakin baik, membuatnya sulit bagi Shell untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Point 4. Respons terhadap strategi global.
Masyarakat memahami bahwa keputusan ini merupakan bagian dari strategi global Shell untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, termasuk pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPLU. Namun, transisi ini tetap menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perusahaan akan memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Indonesia. Kesimpulan. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat terhadap penutupan SPBU Shell mencerminkan kekhawatiran akan aksesibilitas bahan bakar dan dampak ekonomi lokal. Meskipun ada pemahaman mengenai strategi global perusahaan, kebutuhan akan keberlanjutan layanan BBM tetap menjadi perhatian utama bagi konsumen dan pelaku industri. Saat ini, informasi mengenai penutupan SPBU di Indonesia terutama berfokus pada Shell, yang telah mengumumkan rencana untuk menutup seluruh jaringan SPBU-nya di negara ini. Namun, tidak ada laporan resmi tentang perusahaan lain yang juga berencana menutup SPBU mereka dalam waktu dekat. Berikut adalah beberapa poin terkait situasi ini. Point 1. Shell Indonesia. Shell berencana menutup semua SPBU-nya di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kesulitan bersaing dengan Pertamina, yang mendominasi pasar BBM. Moshe Rizal dari Asper Migas menyatakan bahwa performa bisnis Shell menurun dan sulit untuk bersaing di pasar yang telah dimonopoli oleh Pertamina. Point 2. Perusahaan lain yang telah menutup SPBU. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan seperti Total dan Petronas juga telah menghentikan operasional SPBU mereka di Indonesia. Total menutup bisnisnya pada akhir 2020, sementara Petronas sudah keluar dari pasar ini sejak 2012 karena kesulitan dalam bersaing. Namun, tidak ada indikasi bahwa perusahaan-perusahaan lain saat ini sedang merencanakan penutupan serupa. Point 3. Tantangan bagi perusahaan migas asing. Berdasarkan analisis dari Asper Migas, perusahaan-perusahaan migas asing lainnya mungkin menghadapi tantangan serupa dalam mempertahankan operasi SPBU mereka akibat persaingan ketat dan dominasi Pertamina. Namun, hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi dari perusahaan lain mengenai penutupan SPBU. Kesimpulan. Meskipun Shell menjadi fokus utama dalam berita penutupan SPBU di Indonesia, tidak ada informasi terkini mengenai perusahaan lain yang juga akan menutup SPBU mereka. Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan asing dalam industri migas di Indonesia, tetapi setiap perusahaan memiliki pertimbangan dan strategi bisnis yang berbeda.